Kenapa dok? Dok, kayaknya kurang jelas nih. Nol-nolnya udah berapa ya dok ini ya? Oh oke, kayaknya nih kita harus ke poli mata nih dok nih. Oke, apakah udah gangguan mata ya dok? Bisa jadi dok. Oh ya. Ini nih nggak kelihatan nih, Biasanya beneran. nol-nolnya banyak nih dok. Kalau Oh, aku tuh oke. biasanya kalau uang tuh jelas banget nol-nolnya. Tapi Tapi ini kayaknya... harus di zoom ya dok ya. Nah ini masyarakat mungkin bertanya-tanya, katanya pemakaian kacamata atau silinder minus dipengaruhi dengan faktor keturunan. Benar demikian dokter? Itu bisa berpengaruh dok, terutama kalau dia memang si orang tuanya itu ukuran minusnya besar kayak gitu, atau silindernya besar. Tapi ya nggak selalu sih dok. Tapi berarti dengan ini lebih berisiko ya? Bagi orang Faktor yang risiko memiliki ada, keturunan. betul. Tapi kan tergantung dari lingkungan juga dok. Apa aktivitinya dia, banyak ke yang indoor, apa yang outdoor activity, itu pengaruh juga. Ya, jadi memang faktor genetik ada, tapi memang tidak semua orang tua yang pakai kacamata otomatis anak juga pakai kacamata, tidak semua Betul, ya. yes. Oke dokter, semangat nih untuk periksa mata. Ayo ke poli mata ya dok. Oke, yuk. Oke, mari dok. Ya. Kapan sih tanda-tandanya kita harus aware dengan kesehatan mata kita, apalagi dalam penggunaan kacamata? Kadang-kadang kan orang tuh cuek ataupun gimana walaupun matanya udah nggak bisa lihat jauh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dokter? Sebenarnya sedini mungkin sih dok. Jadi nggak harus umurnya tuh kapan. Mulai kayak rasa tidak nyaman, segera datang ke dokter mata, segera cek mata. Karena bisa jadi mungkin tuh memang kita butuh kacamata atau mungkin ada hal yang lain dok, kita nggak tahu. Oke, tanda-tanda khusus kalau kita harus pakai kacamata gimana dokter? Buram itu pasti. Oh, jadi udah buram ya? Ya, buram. Buram even itu mau lihat jauh, mau lihat dekat, pokoknya itu buram. Buram itu udah pertama kali. Tapi sebenarnya overall buram nggak cuman kacamata, bisa yang lain. Tapi ya intinya pokoknya ada keluhan buram langsung ke dokter mata. Oke, ada tanda-tanda yang lain kayak gatal matanya atau bengkak atau gimana dokter? Gatal bengkak mah enggak. Lebih ke buramnya dok. Jadi kalau kita ngeliat sesuatu tuh mungkin kayak ngedouble, Iya. kayak ada kayak sesuatu yang bergelombang atau gimana, itu agak aneh ngelihatnya, itu iya. Oke. Kalau kayak berkabut, mungkin itu hal yang lain, bisa jadi katarak. Tapi itu bisa juga jadi kayak awal-awal dia Kacamata juga ya? butuh kacamata mungkin. juga. Intinya sih, pokoknya segala macam buram datang langsung ke dokter mata. Nah, baik dokter. Nah, kadang-kadang kan kita memaksakan untuk tidak pakai kacamata, padahal penglihatan jauh sudah gimana gitu dok, ataupun penglihatan dekat tidak bisa melihat. Nah, apa sih yang terjadi pada matanya dokter dalam kondisi seperti itu? Kalau misalnya orang itu butuh kacamata, tapi dia nggak pakai kacamata, utamanya adalah dia pasti capek dok. Gitu. Karena kan dia berusaha untuk fokuskan penglihatannya. Nah, tapi dia nganggap bahwa itu hal sepele. Cuman kalau pada saat dia ukurannya nggak sampai di atas 1, mungkin itu kita masih dapat lah, kita fokusin gitu. Tapi kalau itu dikerjakan terus-terusan, lama-lama dalam 1 hari dia bisa capek dong. Apa dampaknya bagi mata dokter? Kemungkinan dia bisa nambah ukurannya, bisa. Mata lelah bisa macam-macam. Dari dia kayak rasanya kayak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba dia berair, terus kemudian tiba-tiba matanya rasanya gatel, nggak enak, terus tiba-tiba bisa jadi kayak pusing, itu juga bisa sih dok. Jadi bisa memperparah keadaan matanya ya berarti ya? Ukuran apalagi yang silinder, minus dan sebagainya ya? Ya, Nah, bisa. untuk silinder minus yang tidak memakai kacamata nih, kadang-kadang kan kita agak pandang enteng dikit soal kacamata ya. Apakah ukurannya akan bertambah atau gimana dokter? Bisa ya, bisa nggak? Oh, kalau enggak kenapa dokter? Ya kalau nggak tergantung sih ya. Mungkin kalau dia misalnya ukurannya masih yang kecil di bawah 1, terus kemudian dia aktivitas dekatnya juga nggak terlalu banyak dok. Jadi dia lebih ke outdoor activity-nya. Mungkin aja dia akan begitu-begitu aja. Cuman memang mata lelahnya pasti muncul. Tapi kalau dia banyak kayak ya sekarang work from home gitu ya, komputer, anak-anak, terus dia harusnya berkacamata, biasanya dia lebih cepat tuh naiknya tuh ukurannya. Baik silinder ataupun minus? Semuanya. Semuanya. Nah, katanya dokter kalau silinder tidak bisa disembuhkan ya? Ini fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Semuanya nggak bisa disembuhkan. Semuanya? Ya. Oh. Jadi kalau kacamata itu kan intinya alat bantu kita untuk melihat supaya lebih jelas. Kalau misalnya mau minus, mau silinder, mau yang hipermetrop, yang plus itu ya, Hipermetrop, bukan yang presbiop ya dok ya. Itu semuanya kan kelainan refraksi. Jadi itu masalahnya dari si panjang bola mata atau dari kelengkungan permukaan bola mata. Setuju. Jadi kalau kacamata itu adalah alat bantu, kalau orang tuh kayak tongkat. Benar. Berarti dalam kata lain sudah tidak bisa disembuhkan secara total. Keadaan kembali seperti semula dokter? Nggak kacamata. Ya, dengan penggunaan kacamata terus-menerus misalkan? Bisa kalau pakai lasik dok, operasi. Teknik lasik ya. Lasik tuh jadi kita modifikasi si permukaan kornea. Jadi kita bikin supaya gimana caranya si
cahaya Jarak. yang datang itu dia diterima tepat di retina tanpa kacamata. Itu LASIK. Tapi bisa juga kalau beberapa orang yang memang sudah nggak bisa di LASIK karena dia mungkin minusnya sampai minus 20 tuh ada. Itu pilihannya kedua beda refraktif. Refraktif ya. Jadi dia seperti kayak orang kita operasi katarak tapi pada kondisi yang lensanya masih bening gitu. Kita bilangnya refractive lens exchange. Oke, jadi mungkin yang perlu masyarakat tahu bahwa kacamata adalah alat bantu, Nah, bukan tepat. alat pengobatan. Betul. Setuju ya? Dan nggak ada tuh, aduh mata saya ini sakit, cacat gara-gara kacamata. No, itu adalah alat bantu. Ada kan yang salah ukuran, maksudnya kita pakai kacamata. Kadang-kadang kan ya sebagai apa ya manusia kadang-kadang ada error-error dikit ya dokter dengan pengukuran kacamata nih. Nah, apa yang terjadi pada mata dokter? Kalau salah ukuran minus ataupun silinder? Kalau salah ukuran itu sebenarnya nggak nyamannya di yang penggunanya pasti dok. Karena kan dia harusnya misalnya contoh, dia harusnya ada silindrisnya, dia bisa maksimal di situ, tapi dia nggak dikoreksi nih, nggak ada silindrisnya. Akhirnya dia tetap aja begini-begini dia berusaha fokus. Atau mungkin misalnya dia harusnya butuhnya cuma minus 1, tapi dikasihnya minus 2. Ya. Nah itu dia pasti akan lebih berusaha untuk fokus lagi. Karena apa? Kalau minus itu kan dia karena panjang bola matanya itu panjang. Jadi dia butuh lensa minus. Nah kalau dia harusnya sudah tepat di retina, tapi dia di bedanya lagi, berarti kan dia harus fokuskan ulang lagi. Pasti capek juga. Nah, akan berisiko memperparah minusnya, otomatis jadi minus 2 misalnya gitu dok? Nggak tentu sih dok ya. Belum tentu ya. Jadi intinya sih kalau seperti itu di awal pasti dia akan nggak nyaman. Pasti dia akan capek. Iya. Malah tidak berfungsi sebagai alat bantu ya, tidak terbantu malah. Malah Ya. kadang-kadang tuh pasien tuh kayak keringan gitu. Ini kenapa sih kacamata saya nggak enak? Makanya akhirnya nggak dipakai. Tanda-tandanya salah ukuran apa dokter? Mungkin kan ada masyarakat yang nggak tahu ya? Mungkin kalau dia jalan itu kayak lihat jalan lurus nih kayak peyang-peyang gitu. Terus dia mungkin kalau misalnya lihat sesuatu benda itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, nggak sesuai gitu dok. ya. Terus mungkin orangnya ini kok kayaknya jadi kerdil, itu bisa. Sampai sakit kepala pun bisa dok. Karena dia udah terlalu misalnya over minus gitu ya. Jadi dia awal-awal sih nyaman banget, oh terang banget nih. Tapi ternyata sebenarnya ukurannya nggak segitunya. Akhirnya dia capek. Ngomong-ngomong soal kacamata nih, ada kan kacamata tuh yang beredar tuh yang otomatis, yang bisa diputar ukuran silinder atau minusnya. Saya pernah nemu di Itu gimana dokter? Sebenarnya tuh intinya sih kacamata tetap kacamata kayak ini, cuman kan dia kalau untuk ukuran mah tetap harus ke dokter mata ya untuk kita lihat dia minus berapa ini segala macam. Tapi itu istilahnya kayak kita tuh jadi menghemat biaya. Untuk tidak ganti kacamata. Ya, jadi di adjust itu cuman untuk ukurannya berapanya mah tetap harus cek. Periksa dong ya. Jadi Betul. bukan otomatis gue minus 2 besok Nah, minus terus 3 ntar diukur kacamatanya. sendiri gitu nggak bisa. Ya pemirsa, mumpung mengunjungi dokter Helda sekalian periksa mata ya dokter, cek apa mata. Oke. Ayo dok. Sip. Coba kita lihat ya dok ya. Oke. Kita lihat terus dulu ya. Ya. Oke. Baca dok. V. NK KD. DCNK CFKN. SZNR VH. Lanjut. DRCNSO. Terus. OKDSZH. Yes. KZOVND. Oke. OSDNVC. Yes. NRSZO. C ya? CH. Oke. OHO. Terus. NZK. Lulus dok. Jadi untuk saat ini sih dokter belum perlu kacamata dok. Oke. Dokter Helda, gimana sih tips untuk masyarakat supaya mata tetap sehat? Yang pertama itu. Oke. Dan yang kedua, jika udah memakai kacamata, gimana supaya kesehatan matanya tetap terjaga walaupun pakai kacamata? Tips menjaga supaya mata tetap sehat dok. Iya. Pertama adalah makan 4 sehat 5 sempurna. Setuju. Jangan lupa exercise. Ya. Olahraga ya? Olahraga. Terus kemudian mungkin kalau bisa banyakkan outdoor activity. Jadi agak sedikit dikurangi lah gadgetnya. Mungkin kalau sudah work from home, ya pada saat jeda istirahat main di luar gitu. Terus kalau untuk tips untuk yang sudah berkacamata, Ya. baiknya adalah kontrol rutin minimal 6 bulan sampai dengan setahun sekali dok. 6 bulan sekali. Oke, dan rajin pakai kacamata otomatis? Ya harusnya. Tadi kan alat bantu dok kita. Baik Dokter Helda, terima kasih. Nah pemirsa ingat mata adalah jendela jiwa, jadi rawatlah sebaik mungkin dan sedini mungkin ya dokter ya. Pastinya. Oke, semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Helda spesialis mata untuk Hidup Sehat.